ora apa-apa. Wong tatu ya ora apa-apa. Tatu lah tatu dong. Asal usulnya kita tatu. Cuman kan wong-wong ini kan begitu keluar Indonesia, keluar Pulau Jawa kan terus apa namanya? Ucapannya, artikulasinya menjadi berubah dikit-dikit. Aslinya kita tatu, tekan kono tadi. Kaya rais, ini kan bisa sekop beras. Terus ngerti kabeh nek. Beras, ini kan tropis awake sehat, anget, beras, cetok beras. Ning nek kuwi mulai subtropis ning daerah Iran, kuwi dadi beras. Beras. Ini suatu menu. Begitu tekan Eropa, wis ora iso minum. Beras. 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 Kuwi akhirnya dadi ini ceritanya rasa bantah aku yang ngarang ini nggak masuk akal toh? Masuk akal, sebenarnya masuk akal murah ya apa-apa ya alhamdulillah mulai jadi berdebat oke ya oke. Jadi sekarang dari lamanya di Maiyah tadi kita juga tidak bisa punya ketentuan apakah kalau yang sudah rajin sampai 3 tahun maka paket saya harus begini, padahal belum tentu tingkat pemahaman mereka semendalam orang yang cuma sekali-sekali. Jadi ada nggak ketentuan komunikasi? Ada nggak bisa ditemukan nggak di Maiyah itu dia caranya sing pas mbok kabeh? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kenapa semua mendengarkan? Kenapa semua berjam-jam? Apakah karena ilmu komunikasi? Apakah karena saya mampu memilih apa yang tepat, apa yang pantas untuk Anda? Tidak. Ada kekuatan, ada aura, ada energi, ada gelombang di atas ubun-ubun Anda semua yang melingkupi kita setiap kali Maiyah. Maka jangan hanya melihat dengan matamu, ya cuma matamu, tapi melihatlah dengan mata batin, melihatlah dengan rohani. Mulai sekarang diaktifasi rohaninya, supaya engkau mengetahui sesuatu yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar, tidak pernah engkau baca, tapi engkau mengetahuinya melalui jalur gelombang yang berbeda. Nah di Maiyahan ini, apa sih membuat orang kayak gini? Wong TV aja sekian detik kudu ganti gambar kok, wedi wong mindah channel kok, ya toh? Sementara kalau ADTV itu apa? Ning gerdu nobar, ning warung nobar, jam piro wae 2 jam tau kira-kira dari aku tahu dulu 2 jam menolong gitu ya. Saya tidak bangga soal siaran, soal maksud saya ada yang salah dari ilmu industri komunikasi selama ini, dan saya ingin membantah itu. Yang benar adalah ilmu komunikasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menyambung aku dengan engkau anak-anak kecil? Mungkin lewat ibumu, bapakmu, tapi sesungguhnya ada sambungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala antara ubun-ubunmu dengan ubun-ubunku, antara gelombang hatimu dengan hatiku. Bagaimana mungkin seorang imam di Blora bisa bersambung hatinya dengan seorang gadis di Hong Kong? Tetapi kalau Allah menyambung dengan gelombangnya dan mengutus malaikat-malaikatnya yang speednya di atas speedy, maka bertemulah karam di laut dengan asam di Blora. Ini ya, Bang. Hidup Imam. Tepuk tangan untuk Imam. Amin. Yes, hari ini Mahkamah Agung selesai masalah. Bukan kan Mahkamah Agung yang baik. Oke, yang ketiga. Yang ketiga pekerjaan. Jenis pekerjaan ini menentukan kita bagi pegawai negeri. Kemudian yang kedua pegawai luar negeri, maksudnya swasta. Terus ada yang wira swasta. Wira swasta itu artinya punya usaha sendiri. Dan yang keempat petani. Karena yang terakhir yang tidak punya pekerjaan. Yang kita mulai dari yang pertama, yang tidak punya pekerjaan dulu. Pengangguran. Oke, pengangguran.
Jadi pengangguran ini kita pakai definisi penganggurannya pemerintah ya. Jadi pengangguran kalau versinya pemerintah itu bukan orang tidak punya pekerjaan. Kalau versinya yang dipakai oleh pemerintah itu pengangguran itu orang yang tidak berpenghasilan. Jadi itu namanya pengangguran. Saya yakin teman-teman semua ini berpekerjaan semua, tapi oleh definisi pemerintah disebut sebagai pengangguran karena tidak menghasilkan uang. Berarti ini kerja petang dengan bantu tanggone tetap dianggap sebagai pengangguran karena tidak menghasilkan uang. Jadi teman-teman tadi yang pengangguran sekitar 5%. Sekarang yang PNS, pegawai negeri sipil. Yang aparat, TNI, Polri, Hansip, Satpol PP, penjaga hotel. Oke ya, PNS ada ya. PNS, pegawai staf di pemerintahan. Ada ya? Ya. Bagus tuh, Pak. Ada PNS, ada yang sekarang yang swasta, yang kerja di swasta. Boleh kan? Oke, ada yang di swasta, yang wira swasta, usaha sendiri, yang punya usaha sendiri. Oh, rata. Yang terakhir yang petani. Petani, oke, monggo. Anak petani. Oke, nah, jadi dari semua pekerjaan hampir sama rata-rata. Saya minta wilayah geografisnya mungkin, karena ada bedanya. Kabupaten yang dilewati jalan besar dan kabupaten yang agak masuk, misalnya Grobogan, itu beda dengan Klaten. Manusianya juga beda, sosiologinya beda, wataknya beda, tingkat keamanannya juga beda di situ dan seterusnya. Jadi mungkin bisa diidentifikasi sedikit. Artinya yang mungkin yang Jogja yang ya. Bukan berdasarkan kabupaten atau daerahnya, tapi di Roso Dewi ya, ukuran kalau kota besar itu kita pakai ukuran Jakarta gitu ya. Kalau kota sedang kita pakai ukuran kira-kira kayak Yogyakarta. Kemudian kalau kota yang kecil itu kayak Klaten gitu ya, nanti dipakai Roso sendiri. Kemudian kota yang kecil banget itu kayak di Temanggung gitu. Oke, sekarang yang dari kota besar, kota gede. Ya, kota besar Jakarta, Medan, Surabaya. Ya, cukup. Yang dari kota sedang, tingkat Jogja, Solo, Semarang. Yang sedang Purwokerto. Kalau bilang itu ya sedang. Cukup. Sekarang yang dari kota kecil, Klaten, Pati, Kudus, Mutilan, Boyolali. Orang jadi kota kecil nih. Oke ya cukup. Sekarang kota yang kecil banget, kota sepi kayak Lamongan, kayak kota sepi, Temanggung, Wonosobo rame lah, sedang. Oke ya cukup. Oke, rata-rata dari kota sedang dan kota kota besar. Yang saya ambil sekarang bukan segmentasi dan level-levelnya, saya ambil secara kualitatif adalah bahwa ada suatu jenis atau level ilmu, level informasi atau complongan atau satuan-satuan nilai tertentu yang bisa merambah semua segmen tadi. Wong sing kutha sepi ya butuh, wong sing kutha metropolitan ya butuh, kota sedang juga butuh. Berarti maknya entah berapa puluh persen mengandung itu, kira-kira seperti itu ya. Kompleksitas problem. Teman-teman sekalian, ini cuma nyecil ya. Dan ini keperluannya bukan supaya kami tahu Anda, supaya kita tahu kita, supaya Anda sendiri tahu Anda, saya juga tahu saya, supaya saya juga belajar untuk lebih lebih
Kalau kemarin saya dengan satu jala ibaratnya bisa menyentuh 10 ikan, siapa tahu sekarang saya bisa menyentuh 15 ikan. Anda juga begitu. Kalau kemarin Anda cuma siap untuk ngecapi apa? Mengunyah 10 kali, pulang dari sini Anda sudah sanggup mengunyah 30 kali. Dan itu akan mempermudah proses-proses perasukan zat-zat di dalam badan Anda dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, mungkin yang pasti di Ma'iyah itu tidak ada, mungkin di bawah 20% ilmu atau pandangan atau informasi atau rumus atau apapun, kunci-kunci hidup yang instan, artinya yang kayak kue tuku kacang semene untuk semene orang. Mungkin dia butuh waktu sedikit agak panjang, butuh putaran sedikit, butuh lipatan sedikit, atau butuh tabrakan. Nah, Anda harus mengamati diri Anda masing-masing. Karena kalau soal watak individu, ini sebenarnya dia tidak lagi tergantung kepada sosiologi kota besar, kota sepi, kota sedang tadi. Jadi misalnya, saya sering mengatakan, Anda sekarang kalau ingin mengenal diri Anda tinggal mencari terminologi. Apa? Misalnya Anda Pendowo Limo, Anda pakai Pendowo Limo, gue ini cenderung Bimo apa cenderung Arjuna apa cenderung gitu ya, tinggal Anda pilih. Upamane Ponokawan kowe iki janjane iki ketoke Bagong apa Metro apa kan gari ditolak dhewe. Nah, semakin Anda mencari terminologi, semakin Anda mengenali diri Anda. Semakin Anda kenal diri Anda, semakin Anda mengerti di mana Anda berdiri, di mana posisi Anda. Semakin Anda mengerti posisi Anda, semakin Anda mengerti orientasi Anda. Dan semakin Anda mengerti orientasi Anda, semakin Anda menguasai lapangan kehidupan yang Anda jalani. Kan begitu. Nah, Sopo, Pendowo Limo, apa Ponokawan apalagi, atau seluruh wayang, ono Waswotomo, ono Rusmono Mandrogumoro, Bayu ki apa kira-kira Bayu? Sing juru hina iki nek wayang apa? Wis kuri ya. Cetha Bayu ya. Ya, Betara Bayu ya. Betara Bayu. Oke. Bisa juga Anda pakai nabi. Lebih luas. Anda itu cenderung Ibrahim, cenderung Ismail, cenderung Isa, cenderung Rasulullah Muhammad SAW, cenderung Khidir, cenderung siapa? Monggo. Anda temukan diri Anda. Atau Sulaiman, cenderung Daud, kan macam-macam. Maka Anda pelajari. Cenderung Yusuf, Adam, Musa, ono sing Musa banget ya. Apa belum kowe Firaun? Nah, itu cara untuk itu kan dalam di Jawa namanya ilmu katurangga. Jadi ilmu yang berasal dari watak kuda kemudian ditransfer menjadi ilmu tentang perwatakan semua makhluk, terutama manusia. Dan itu yang dipakai oleh Pak Harto. Dua ilmu, satu ilmu katuranggan, yang kedua ilmu Pranoto Mongso, gitu kan. Oke. Atau Khalifah 4. Kalau Anda Abu Bakar berarti Anda selalu memproses segala sesuatu dengan alur kultural. Kalau Anda itu agak radikal dan biasanya itu malah dapat rezeki itu nabrak-nabrak, berarti Anda Umar gitu. Mendapat kesadaran itu dengan tabrakan, dengan benturan dan segala macam. Ojo nunjuk golek tembok bentuke, nganggo motor golek rebutan, lho kok nabrak Umar. Umar mendem ya. Oke. Kalau Anda orang yang kecenderungan fisiologisnya menimbang-nimbang, rada ragu-ragu ngono kok ngene iki apa kae, itu berarti Anda Usman. Nah, kalau Anda terlalu Usman, Anda harus masukkan unsur Umar. Anda boleh menjadi Rasulullah, itu kan lengkap Rasulullah. Rasulullah itu semua nabi ada padanya, semua manusia ada padanya, semua ayat Quran ada padanya. Makanya Rasulullah disebut the living Quran. Jadi Quran adalah Rasulullah yang tertulis. Gampangnya gitulah. Nek ngomong gampangnya gitu. Nah, di Rasulullah ada semua. Jadi kalau Anda terlalu Isa, Anda harus menumbuhkan Isa.
Kalau Anda kelihatan laki-laki kok melambai, Anda kendalikan melambaimu dan tingkatkan kelelakianmu. Jadi hidup itu cuma mengendalikan atau melampiaskan. Tidak setiap kali Anda punya apa-apa langsung Anda lampiaskan sih. Harus Anda ketahui yang mana yang harus dikendalikan, dikontrol dan dihentikan, yang mana yang harus dilampiaskan. Nah, tidak ada teori seperti itu di orang modern, makanya pokoknya anggar krosongnya dilampiaskan. Yang terjadi pada semua yang tadi Anda omongkan jarang tadi itu kan bahwa orang tidak mengerti bedanya atau tidak mengerti kapan atau pada konteks apa dia mestinya mengendalikan dan kapan Anda boleh melampiaskan. Kan gitu. Ngegas karo ngeren gitu. Ya oke. Khulafaur Rasyidin. Wali Songo juga bisa. Iki jenis sapa kuwi Sunan Derajat apa Sunan Ampel apa tak diturut. Atau Anda seorang ahli, ini saya nek ngomong ahli lu udah, oh ternyata Prusia. Sanyel saya ngomong ahli Prusia, ngomong Nusantara diarani anggota Islam Nusantara. Saya ini sembarang entek wis ngomong khilafah jarine wong HTI. Ngomong harga mati ngono jarine wis kowe engkari iki. Jadi saya itu entek kata-kata wis entek. Oke. Jadi ini sekali lagi ini bukan untuk menjadikan Anda ini objek dari penelitian, tetapi ini bersama-sama kita menolong diri kita agar kita lebih tepat dan lebih efektif, lebih efisien, lebih banyak menyerap dan lebih banyak melakukan hal-hal yang mampu mengubah hidup kita sehingga kita lahir lagi dan seterusnya. Oke, saya kira untuk ini kita coba sekian. Nanti kita akan punya tema dengan Pak Mustafa, dengan Mas Haryanto dan redaktur. Sudah pasti nanti puncaknya adalah dua kiai kembar dari NU dan Muhammadiyah. Yang satu adalah Bapak Kiai Haji Muzamil Kumfa Andir dan kemudian Muzamil kok Kumfa Andir ya. Kumil laila illa qalila. Kalau beliau ini Bapak Mustafa Wihasim, kekasih Allah, kekasih kita semua, yang aku bingung kalau melihat wajahnya akan ketawa atau menangis. Jadi ono kancaku Jepang gini Magelang manggone iki. Nontonan di TV iki ora pengen delok aku sing dinten iki Mustafa. Anggere Mustafa nesu ya, wis pokoke uring-uringan sedina kene ora Mustafa. Jadi aku saya ngerti selerane wong Jepang bae ngene iki. Oke, satu nomor dulu dari Kiai Kanjeng, kemudian kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Termasuk dengan mohon keterlibatan Bapak Kiai Fauzi Bapak Fauzi Arkan dari Salatiga yang menjadi pengayomnya Cahyo Sumebar Ma'iyah di tempat Mas Islam Yanto dan sekitarnya. Oke, bismillah, lagu apa ini? Oke, saya silakan vokalisnya berdiri supaya rada ketok nek ana sing nyanyi. Masih ada mikrofon ya.
ucapkan satu lagi sambil meminta Mas Sabrang sama Mas Kuncoro untuk maju ke depan. Karena untuk analisis 5 hal berikut ini nanti kita sangat butuh beliau berdua. Saya minta satu nomor lagi. Saya ingin menghikmai sedikit dari Kiai Kanjeng ini untuk Anda. Ingat-ingat aja, tidak bisa dilaksanakan sekarang, tidak ada masalah. Jadi manusia itu, Anda boleh sekolah, boleh tidak sekolah, boleh S3, boleh cuma S1, boleh merungok-merungok ke, boleh apa saja terserah cara Anda belajar, dan temukan cara yang belajar yang paling efektif untuk Anda. Cara menyerap, cara eksplorasi, terus temukan sendiri-sendiri, karena itu yang namanya ijtihad. Tapi puncak pendapatan ilmu, puncak pencapaian ilmu adalah kalau Anda sudah menemukan ibunya. Jadi apa wae kudu kok temok ke ibune. Kalau Anda belajar musik, ibu bunyi. Kalau Anda belajar sastra, ibu kata. Kan itu kan. Jadi apa wae temok ke poe. Kalau Anda sudah menemukan poe, Anda nanti akan tahu bahwa semua fakultas itu sebenarnya sama saja. Cuman dibutuhkan sejumlah waktu untuk pembelajaran secara detail dari suatu bidang. Tapi kalau Anda sudah menemukan ibu ilmu, wingko untuk penggawean apa wae iso, garis sinau sedelet. Job kuncine wis kok cekel, ngerti lah. Kowe di cekeli warung sinau sedelet iso. Kowe di apa lainnya. Anda diserai untuk distribusi barang, mengkoordinir sales, Anda belajar sebentar bisa, karena Anda sudah pegang apa namanya, ibu, the mother of everything, umul asya, ya. Anda jadi pelatih sepak bola bisa, tapi Anda harus menyerah, karena nanti ada tahap di mana kan semua kan alimul ghaib wasyahadah. Kemudian asal punya Rahman Rahim, Anda bisa jadi Malik apa saja. Kapan-kapan saya jelaskan 14 urutan Asmaul Husna yang merupakan metodologi untuk kepemimpinan dan manajemen apa saja. Oke, Mas Abram kita tunggu sama Mas Kuncoro. Mas Kuncoro ini untuk pertama kalinya maju ke sini, kalau beliau berkenan. Nanti saya minta kepada beliau, karena beliau mengerti rempelonya sepak bola Indonesia. Gue lak mengerti ususnya. Terang ini bro. Monggo Mas Kuncoro, lagi sebelah kanan masih kosong sama Pak Yai Fauzi. Terang ini bro. Saya senang ada Sabrang itu karena saya menjadi ingat dan sadar bahwa saya bukan laki-laki istimewa. Ini sekedar untuk pokoknya gue tak cicili sidik-sidik, sosial cukup dewe ning jero pikiranmu ya. Anda tahu Rasulullah tidak dikasih anak laki-laki ya. So, kuat orang tuh, gue tadi anak Kanjeng Nabi kuat orang. Gue nang dituntut kaya Kanjeng Nabi tuh. Gue stres gue mesti, narkoba gue. Maka Rasulullah tidak dikasih anak laki-laki karena dia istimewa sekali. Contohnya Gus Dur tidak dikasih anak laki-laki. Ngeluh tau nek dadi anak Gus Dur lanang yo kudu kaya Gus Dur. Piye lagi nyuruh juga. Ya toh? Nah, saya oleh Allah tidak dijadikan sebagai orang yang istimewa. Buktinya saya punya anak laki-laki yang namanya Sabrang Mawa Damar Badro. Yes. Satu nomor dari Kiai Kanjeng, kemudian kita masuk diskusi sesi berikutnya. Yuk.
teman-teman sekalian, teorinya kita hanya punya 2 jam lebih 10 menit kira-kira. Kalau nanti terpaksanya harus agak mundur sampai 3:30, mudah-mudahan Allah memberi sultan kepada Anda. Sultan itu kekuatan ekstra yang masih misterius dan belum pernah sungguh-sungguh ditafsirkan. Makanya saya nekat, karena itu disebut di Al-Quran, maka saya nekat untuk mengajak teman-teman menambahkan, kecuali di dalam ibadah mahdo ya. Kalau sehari-hari bisa la haula wala quwata wala sultana illa billahil aliyil azim. Jadi orang yang kuasanya Allah, orang yang kuatnya Allah yang merasuk ke kita, yang dicipran kita, tapi juga sultan, kekuatan-kekuatan rahasia dan ekstra yang Allah menantang jin dan malaikat untuk menembusnya. Dan kata Allah, engkau tidak bisa menembus bumi dan langit kecuali dengan sultan. Jadi sing duwe masalah rumah tangga njaluk sultan saka Allah. Sing duwe problem-problem sing abot le nyonggo, sing arep nembus tembok kuat banget we njaluk sultan nang Allah. La haula wala quwata wala sultana illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan tidak ada faktor negatif dari kalimat ini. Amin. Sekarang gini, kita bagi, kita masih punya Pak Yai Fauzi, punya Sabrang, punya Mas Kuncoro. Pak Yai Fauzi sama Sabrang kita mohon untuk terlibat di dalam tawaran atau tesis atau hipotesis, saya terserah, dari Nahdlatul Muhammadiyyin. Nanti dikemukakan siapa yang akan mewakili Pak Mustafa? Pak Mustafa sendiri atau Haryanto atau Pak Mustafa yang nambahi. Nah, Mas Kuncoro ini agak khusus karena beliau ini orang yang mengerti betul sepak bola Indonesia. Nanti kita cari waktu bareng 1/4 jam singkat ya untuk bisa membuka sedikit. Tapi terserah Mas Kuncoro seberapa jauh yang dia akan bisa kemukakan dan seberapa jauh yang tetap ditutupi aurat. Karena ini salah satu hal yang tadi kita simpulkan, bal-balan saya kira cetha ya toh, PSSI tetap dibekukan, bal-balan wagu iorano proses gitu. Jadi kaya wong rabi iki sing bojone ora cetha. Ning kok sok-sok kok ya runtang-runtung gitu. Sok-sok kok ketoke kok ya kok isin bal-balan kayak sesuatu gitu. Nah, Mas Kuncoro nanti bisa cerita, terserah dia milih, biar dia mikir dulu. Karena ada banyak hal yang Anda tidak ketahui yang Mas Kuncoro ketahui secara persis. Jadi kue ini ngerti ning ambuntut, kue orang ngerti sopo sing janjane ngentut, kue orang ngerti kok mambune kaya ngono kuwi sing ngentut mangan apa, kue orang ngerti kok le ngentut saiki kok ora mau-mau apa engko. Gitu, begitu banyak di belakang entut itu yang Anda tidak ketahui, termasuk saya. Nah, Mas Kuncoro ini adalah ahli entut, gitu kan? Tapi ya, perumpamaannya apa tenang gitu. Oke, hanya di pengajian maknya Anda bisa mengeluarkan idiom ahli entut. Kan tadi ada pengumuman dibuka pekerjaan part time. Ono kuwi engko tak WA kerja fart itu FART time. Wis saking fase wong itu dengan P dengan F fart time. Berarti apa kuwi? Ayo entut gitu. Jadi ini the expert of the fart gitu. Oke, saya berikan kepada Mas Haryanto kembali untuk mengemukakan hipotesis itu. Jadi ini aja kan. Oke, matur suwun. Berbahagia malam hari ini kita bersama Pak Mustafa lagi setelah 4 bulan gitu mungkin 4 bulan Pak Musaksen pun baru 4 bulan itu rasanya udah kayak 5 bulan. Ada banyak hal baru yang disampaikan Pak Mus kemarin ketika kita diskusi DNM. Awalnya kita diskusi tentang gejala-gejala yang terjadi saat ini. Tapi beberapa teman kemudian ini Pak, gejala hari ini sebenarnya rangkaian dari gejala-gejala yang
yang sebelum-sebelumnya.